pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mas Muhammad Azam Al-Hafidz dari SD MBF Al-Atqiyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira innahu kana hubban kabira. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mas Muhammad Azam Al-Hafidz yang telah membacakan surat An-Nisa. Selanjutnya pengajian inti KKS yang ke-29 kepada Ustadz Muhammad Samsul Amin LC, pengasuh tren kelas SMA Muhammadiyah Wonosobo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah pengajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang terhormat, kepada jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah, cabang pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, cabang Wonosobo, dalam hal ini Bapak Ketum Pak Yakino, kepada jajaran yang lain, Ibu Aisyah, pemuda NA dan seluruh jamaah Masjid Fatimatuz Zahra yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, dapat bersilatul ilmi di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, Bapak Ibu semuanya, adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, kebanyakan manusia tertipu daripada dua nikmat ini. Katsirun minan nasi maghbunun fihima. Banyak tertipu. Mengapa tertipu dengan dua kenikmatan ini? Bisa kita ambil contoh, banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita, diberikan kesehatan, namun waktunya begitu padat, sibuk, entah berbagai macam kesibukan ya, terutama pekerjaan, sehingga tidak bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak bisa menghadiri sholat jamaah, tidak bisa kemudian cangkruk bersama saudara-saudara kita, belajar ilmu agama dan yang lainnya. Akhirnya dia kehilangan keutamaan, padahal dikaruniai kesehatan. Namun di antara kita ada yang dikasih luang waktunya, tidak sibuk, namun tidak sehat, gitu kan. Akhirnya tidak saged rawuh di majelis-majelis ilmu. Kesehatan itu, kata orang Arab, adalah mahkota yang baru bisa dirasakan ketika ia merasakan sakit. Maka ketika kita dikasih sehat, dikasih sempat oleh Allah, mari kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di Muhammadiyah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seolah-olah nggak ada habisnya.
dari rapat ke rapat, dari pengajian ke pengajian. Nah, itulah memang itu Muhammadiyah bisa besar karena salah satunya ditopang oleh jamaah-jamaah pengajian. Bila mana sebuah ranting, sebuah cabang, sebuah kepengurusan Muhammadiyah kemudian tidak ada pengajian di dalamnya, itu kurang afdol, bahkan sama saja tidak hidup begitu ya. Karena nyawanya adalah pengajian itu sendiri. Maka jangan kita salahkan kalau kemudian ada di antara saudara-saudara kita tidak mau lagi ngaji bersama kita. Karena bisa jadi kita tidak membuat sebuah wadah kajian bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya, semakin umur bertambah biasanya kehausan akan ilmu itu semakin besar. Makanya pengajian-pengajian itu sebagai istilahnya oase dalam kehidupan. Itu juga harus harus disediakan. Artinya Muhammadiyah harus betul-betul memperhatikan pengajiannya supaya kader-kader kita bisa kita openi bersama, kita saling berkembang bersama. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin, penghulu para nabi, orang yang kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab. Kelak di akhirat sana Nabi Muhammad akan diberikan hak istimewa berupa syafaatul uzma, syafaah yang begitu besar yang akan diberikan kepada umatnya. Pertanyaannya adalah, pantas atau tidak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Semoga kita termasuk rombongan kaum muslimin yang dalam surat Az-Zumar dikatakan diberi salam oleh para malaikat, masuk ke dalam rombongan orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami sedikit sharing, tentu masih belajar terkait tentang seputaran ibadah kurban. Alhamdulillah kemarin Sabtu ya, berarti mulai Jumat ba'da maghrib gitu ya, kita sudah mulai masuk ke tanggal 1 Hijriyah. Alhamdulillah juga pada tahun ini insya Allah kita berlebaran bersama lebih gayeng insya Allah ya. Namun tanpa itu semuanya kita sudah memutuskan untuk mengikuti keputusan apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih. Tentunya di tahun depan insya Allah perhitungannya bukan lagi hisab hakiki wujudul hilal, nanti akan ada kriteria baru beranjak kepada kalender global Hijriyah tunggal. Artinya perhitungannya tidak lagi di Indonesia, perhitungannya di seluruh wilayah dunia. Dan kriterianya bukan lagi wujudul hilal, tapi imkanur ru'yah, cuman di seluruh belahan bumi. Baik di timur yang ada di New Zealand sana, sampai ke Amerika yang ada di barat sana. Ketika ada satu saja wilayah yang terhitung, kemudian memenuhi imkanur ru'yah, maka seluruh dunia itu kemudian satu masuk bulan baru. Ya, itulah saya tidak mendalam itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di 10 hari terakhir 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, selain kita nanti akan menyongsong ibadah kurban, kita juga masuk ke waktu yang begitu mulia. Dalam surat Al-Fajr itu dikatakan walayalin asyr, 10 hari yang begitu mulia. Kalau di bulan Ramadan letaknya ada di 10 hari terakhir dan malam hari.
Namun di bulan Dzulhijjah kemuliaannya ada di siang hari sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka di situ, di waktu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah terutama. Baik itu puasa, sholat, dzikir, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan di situ juga ada nanti puasa yang begitu mulia, yakni puasa Arafah. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu bagi saudara-saudara kita yang hendak kemudian berkurban nanti, maka mulai hari Sabtu kemarin sudah sebaiknya disunnahkan untuk tidak memotong rambut, baik itu rambut kepala maupun rambut-rambut yang ada di anggota badan yang lainnya. Kemudian tidak dianjurkan untuk memotong kuku, gitu ya. Nah, itu salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya sangat sederhana, namun memang kalau tidak pernah kita perhatikan, ya lupa, lupa, banyak lupa, karena saking sepelenya, akhirnya lupa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk ke dalam pembahasan kurban. Kurban ini sudah menjadi bahasa umum di bahasa Melayu Indonesia. Berkorban, gitu ya. Kurban, ibadah kurban. Namun Bapak Ibu, menawi kita cari literatur dalam kitab-kitab fikih, kita tidak menemukan kata kurban. Tapi kita menemukan kata al-udhiyah. Al-udhiyah. Jadi pakem yang ada dalam literatur fikih biasanya menggunakan kata al-udhiyah. Maknanya sama, berkorban. Dari kata-kata dhoha yudhohi, artinya mengorbankan. Nah, apa itu al-udhiyah? Adalah amalan penyembelihan berupa unta, sapi, maupun kambing dengan segala macam varietasnya dalam rangka mendekatkan diri, takoruban. Nah, inilah yang diambil dalam bahasa Indonesia menjadi kurban. Nah, maksudnya takoruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Aid dan di hari 11 hari tasyrik, hari Yaumul Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hafal semuanya surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka berdoalah kepada Tuhanmu, bersyukurlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Dalam tradisi fikih itu ya, kita mengenal ada 3 macam cara penyembelihan. Kalau kita sama-sama namanya menyembelih. Namun rupanya ada 3 cara. Yang pertama adalah an-nahru, nahar. Makanya disebutkan dalam surat Al-Kautsar wanhar. Itu adalah jenis penyembelihan yang ditusuk gitu. Nah, biasanya digunakan untuk penyembelihan unta. Coba dipun presani di YouTube cara penyembelihan unta itu berbeda dengan sapi dan kambing yang diambrukkan. Unta biar berdiri cuman ditusuk saja di bagian bawah lehernya. Langsung ngocor, kemudian kayak duduk sendiri. Itu yang disebut an-nahr. Yang kedua ada istilah adzabhu. Dzabaha yadbahu. Nah, itulah yang kita pakai di Indonesia ini, diambruk kemudian dijagal, sembelih. Dan harus memotong al-wajjain, 2 urat di sini, pembuluh di kanan, kiri, kemudian saluran napas dan saluran makan. Ya, kerongkongan itu harus terpotong semuanya. Nah, itu disebut dzabaha yadbahu, dzabah.
Ada satu lagi yang disebut sebagai apa tadi? Ada nahar, ada dzabah, ada satu lagi saya lupa. Itu adalah seperti orang pemburu yang kemudian melukai salah satu bagian untuk membunuhnya, tapi harus dibaca bismillah dulu. Ya. Harus dibaca bismillah. Istilahnya itu, ya Allah, saya lupa. Ada tiga macam. Nah, misalnya pemburu. Namun pemburu pun biasanya tidak langsung mati ya. Kalau ada yang menggunakan hewan anjing, misalnya anjing khusus pemburu, biasanya sudah dilatih untuk cuman melumpuhkan saja, nanti disembelih oleh sang empunya. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan dalam penyembelihan. Karena terbatasnya kosakata Melayu dan Indonesia ini untuk menjadi padanan bahasa Arab, maka biasanya banyak penjelasannya, gitu ya. Kita tidak ada terjemahan nahar sendiri, terjemahan apa itu tidak ada. Sedangkan dalam bahasa Arab istilahnya banyak. Masyarul muslimin, terlepas dari itu kita akan lanjut. Nah, dalil atau dasar daripada al-udhiyah atau berkurban ini adalah surat Al-Kautsar itu, wanhar. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah menyembelih 2 ekor domba kabsyain, amlahaini akronain, yang dimana warna putihnya, bulunya itu lebih dominan yang putih, artinya sudah pada umur yang sudah tua gitu. Kemudian tanduknya lengkap 2, akronain. Dzabahahuma biyadihi, Rasulullah menyembelih dengan dirinya sendiri, maksudnya menyembelih sendiri. Wasamma, kemudian baca bismillah, wa kabbaro, bismillahi Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sofahima. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi dasar daripada ibadah penyembelihan kurban. Nah, penyembelihan kurban sendiri adalah sebuah ritual di mana dimulai dari sejak zaman Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya dalam mimpinya. Mimpi seorang nabi itu wahyu, Bapak Ibu. Kalau mimpi kita macam-macam. Kalau mimpi seorang nabi adalah wahyu itu sendiri. Maka setelah kemudian lulus ujian tidak jadi disembelih, kemudian digantikan dengan 2 ekor kambing besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di sebalik daripada ibadah kurban ini? Yang pertama, kurban ini adalah sebuah ibadah yang memiliki hikmah-hikmah tertentu. Yang pertama adalah hikmah ubudiyah, yakni berupa persembahan dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang menyembelih hewan, kambing, kerbau misalnya, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, namun niatnya untuk dipersembahkan kepada non sewu punden misalnya, dipersembahkan kepada pohon keramat, dipersembahkan kepada kuburan, dipersembahkan kepada arwah nenek moyang, maka itu adalah perbuatan syirik. Hewannya menjadi haram, tidak lagi halal, walaupun dalam lafadznya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Artinya lafadznya tidak konsekuen dengan apa yang diniatkannya. Nah, itulah hikmah pertama. Yang kedua adalah hikmah sosial, di mana di waktu itu daging yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada seluruh jamaah, baik yang kaya, miskin, semuanya berhak mendapatkan daging kurban. Hatta orang yang berkurban pun
itu diperbolehkan untuk mengambil sebagian daripada hewan kurban itu. Biasanya diambilkan kaki kanan atau kaki kiri yang belakang, nggih. Gitu ya. Nah, artinya itu adalah benar-benar hari raya di mana kaum muslimin makan-makan saat itu, nggih. Sate nyate-nyate ngeten. Ini adalah sebuah hikmah di mana kaum muslimin harus benar-benar bersolidaritas kepada sesamanya. Terlebih lagi kepada kaum fuqara dan masakin. Kita jangan menutup mata mengenai keadaan saudara-saudara kita yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dari zakat fitrah, dari kurban, dari zakat itu sendiri kita diajarkan untuk senantiasa ingat bahwasanya kita tidak hidup sendiri gitu ya. Kalau dalam IPS itu ya, pelajaran IPS itu ada ilmu orang manusia adalah makhluk sosial gitu kan. Sama gitu kan. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersolidaritas sosial. Itulah modal besar yang dimiliki Nabi Muhammadiyah dari awal diberdirikannya sehingga sebejar seperti sekarang ini. Bahkan yang kemarin yang viral nggih. Asetnya ditarik dari BSI saja pusing gitu kan. Karena tidak sedikit Bapak Ibu. Tidak sedikit nggih. Bisa sebesar itu. Naga, 9 naga pun salah satunya kekayaannya tidak sampai seperti itu, tidak sampai itu mungkin. Makanya Muhammadiyah dengan asetnya yang begitu banyak itu 15T Bapak Ibu. Dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menafsirkan satu surah saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang diulang-ulang sampai muridnya bosen. Jebul luar biasa falsafahnya, makanya kita mengenal teologi Al-Ma'un itu. Melahirkan amal usaha dalam bidang sosial, pendidikan. Dan itu yang begitu banyak menopang seluruh dakwah Muhammadiyah. Oleh karena itu kurban ini mengajarkan kita untuk juga semangat dalam bersolidaritas. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian kita akan masuk apa sih hukum udhiyah? Hukum berkorban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang begitu mulia. Sunnah yang begitu diutamakan. Kecuali dalam satu hal. Ketika ada seorang kemudian mengatakan, kalau putra saya keterima di universitas ini, kalau anak saya lulus pada ujian ini, saya akan berkurban 2 ekor kambing pada Idul Adha atau 446 misalnya. Maka kurban bagi sohib yang mengatakan tadi bernadar seperti itu menjadi wajib. Tidak sunnah muakkadah lagi, menjadi wajib. Dan daging sembelihannya tidak boleh ikut dahar, tidak boleh ikut ngambil. Semuanya harus diserahkan kepada kaum muslimin, dibagikan. Itu bedanya yang nadar yang wajib dengan yang sunnah. Nah, kalau kita tidak ngaji mungkin tidak tahu yang semacam itu. Sederhana. Namun kalau tidak pernah diingatkan lupa Bapak Ibu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa saja yang boleh berkurban? Non muslim parang mboten. Ya, saya pengen seneng gitu ya, dia hidup di lingkungan kaum muslimin, setiap kali kurban dapat daging, kemudian berinisiatif ikut kurban. Sebenarnya tidak ada salahnya, cuman memang dalam pembahasan fikih tidak memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama muslim Bapak Ibu, harus muslim. Maka bagaimana caranya panitia menolak dengan halus, gitu kan? Menolak dengan halus, dengan bahasa-bahasa yang halus. Ya ini nanti disembelih sendiri, tapi ini nun sewu bukan kurban Bapak, gitu kan. Kalau ingin ini dinamakan kurban, ayo asyhadu gitu kan. Ayo asyhadu gitu kan. Ayo asyhadu gitu kan. Oh, enggak, saya enggak mau. Ya sudah kalau begitu
ini cukup sedekah saja, tapi kami yang nyembelih ya, gitu kan. Nah, artinya itu hanya sedekah saja, tidak masalah, tapi bukan menjadi kurban. Adapun kurban adalah ritual yang syariatnya diatur dan ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Muslim tentu, kedua al-bulugh wal aql, tentu sudah sampai pada balik kemudian berakal gitu ya. Selanjutnya mampu. Kalau yang belum mampu ya nggak usah pusing gitu kan. Kita penuhi dulu yang utama dulu gitu kan. Yang sunnah belakangan. Bagaimanapun semulia-mulianya perbuatan atau amal soleh yang hukumnya sunnah, dia tidak bisa melebihi pahala daripada yang wajib. Artinya kalau belum bisa berkurban, maka nabung dulu ngeten istilahnya ngeten. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian salah satu syarat daripada sembelihan itu harus bahimatul an'am. Saya sudah share ya ke Bapak Said nggih, materi tuntunan idain dan kurban. Itu saged dipun waos lengkap nggih. Muhammadiyah juga ada fatwa-fatwanya, bisa dibuka di Fatwa Tarjih gitu ya. Pertanyaan 1 sampai Z banyak. Saged dipun waos piyambak-piyambak. Nah, itu yang terkait fatwa-fatwa ada. Dan ada misalnya gini, persoalan daging kurbannya dibikin kaleng. Pareng mboten gitu kan. Nah, itu ada jawabannya sudah ya. Dan ada dalilnya lengkap dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita kembali ke yang pokoknya. Yang pertama, pokok pertama, hewan kurban harus bahimatul an'am. Tidak boleh ayam. Ayam sakit napa mboten? Kan ada tuh dai yang mengatakan daripada ya lumayan daripada enggak sama sekali kita berkurban ayam gitu kan. Terwelu marmut ngeten nggih. Itu tidak sah nggih Bapak Ibu. Bahimatul an'am para ulama menjelaskan 3 macam saja. Unta dengan segala macamnya, kemudian sapi dengan segala macamnya, termasuk kerbau itu masuk ke dalam kategori sapi. Namun sapinya yang jinak, bukan banteng. Banteng tidak sah. Atau wild beast yang di Afrika banyak itu loh. Nah, itu kan liar. Bahimatul al-an'am itu bukan yang liar gitu ya. Kemudian apalagi? Kalaulah ada kemudian wedus-wedus liar itu nggak bisa memenuhi. Nah, kemudian yang ketiga kambing, baik yang Jawa ataupun yang domba. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Hajj disebutkan secara shareh, secara terang-terangan bahimatul an'am. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu kami jadikan sebuah peribadatan gitu ya. Atau di sini maksudnya adalah kurban ya. Untuk senantiasa ingat kepada Allah. Tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kita menyebutnya kurban. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ma razaqahum, terhadap apa yang telah direzekikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan ternak gitu. Nah, bahimatul an'am ini padanan di bahasa Indonesianya susah memang, harus jelaskan. Maksudnya bahimatul an'am ini adalah unta, sapi dan kambing. Artinya selain itu tidak memenuhi syarat kurban. Kemudian mana yang paling utama? Tentu yang paling besar, unta, sapi, kambing. Udah jelas lah ya. Seperti pahala Jumatan itu kan. Kalau yang paling belakang telurnya misalnya kan. Yang paling depan unta kan. Masya Allah. Yang paling belakang yang telat dapat tepaknya doang misalnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Syaratnya yang pertama untuk hewannya adalah dirinci. Yang pertama adalah unta, umurnya sudah harus masuk ke 6 tahun. Unta berarti 5 tahun masuk ke 6 tahun minimal.
ta'ana fis sadisah minal umr, jadi masuk ke 6 tahun. Wa syartul baqar wal ma'is, untuk sapi dan ma'is itu jenis napa? Jenis kambing yang tidak ada wolnya. Jawa nika nggih. At-tais al-ma'is itu masuk ke tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Ta'ana fi tsalitsah. Amma syartu dha'an itu napa? Gembel. Al-dha'an fa huwa an yakuna qad ta'ana fi tsaniyah. Nah, itu cukup masuk ke umur 2. Masuk ke umur 2. Tapi kalau yang Jawa masuk ke umur 3. Au ajda niku poel Bapak Ibu. Aisa qatat asnanuhu al-amamiyah, sudah tanggal gigi yang depannya, walau lam yablugh sana, walaupun belum masuk 1 tahun. Nah, ini yang bertugas mencari hewan ya, itu harus penting diperhatikan umur, terutama umur sapi, umur kambing. Jenis kambing pun berbeda dan berbeda syaratnya. Saya ulangi lagi, khusus untuk kambing, kalau dia mais itu tais itu ya, apa namanya, yang tidak ada wolnya, itu masuk ke 3 tahun minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun. Adapun yang adhan, yang gembel sound the ship nih kok, nah itu masuk ke 2 tahun pertama. Atau ajda niku poel sakotat asnanuhu alamamiyah nih, tanggal. Saya tidak paham itu seperti apa ya, tapi sudah poel, walaupun belum sampai 1 tahun, kalau udah poel sudah memenuhi. Mengapa demikian? Artinya ibadah kurban itu tidak sembarangan. Artinya ini selaras dengan kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan engkau mendapatkan kebaikan sebelum engkau menginfakkan barang yang paling engkau cintai. Artinya berinfak itu jangan yang bekas gitu nggih. Ya boleh saja. Berkurban itu ada syarat-syaratnya, harus kondisi yang terbaik, yang dagingnya banyak gitu istilahnya kan gitu. Kenapa dibikin syarat seperti ini? Ini bukan ngarang, ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi hikmahnya adalah bahwasanya apa yang kita persembahkan kepada Allah harus dalam kondisi yang paling baik. Soalnya kita dikasih hadiah barang bekas saja agak jengkel nggih. Jengkel mboten Bapak Ibu. Misalnya kita dikasih, ya seneng sih, tas, tapi sudah buluk, sudah tayumen gitu. Wis ora usah, mending kamu pakai saja sendiri kan gitu. Apalagi kita memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, syarat kedua harus selamat dari cacat. Tidak boleh yang potol sungune, tidak boleh yang tingklang, tidak boleh yang buta matanya, tidak boleh yang stunting istilahnya nggih. Itu tidak boleh gitu kan. Tidak memenuhi syarat gitu kan. Enggak hanya bayi yang stunting, bayi kambing juga bisa stunting kan begitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al-aura. Ya, ini yang disebutkan tidak cukup berkurban dengan al-aura. Al-bayyin auruha. Buta matanya. Wal maridhatul bayyinu maraduha. Sakit ya, cileren gitu. Kambingnya sakit-sakitan enggak boleh dijadikan hewan kurban. Wal arja wal ajfa ya. Yang pincang, yang tingklang, yang cacat semuanya tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktunya sudah jelas ya, dari setelah ba'da salat Idul Adha sampai asar tanggal 14, 11, 12, 13 Dzul Hijjah gitu. Jadi cukup panjang. Nah, tempatnya dimanapun bisa, yang penting pantas begitu.
Kemudian siapa saja yang diperbolehkan mendapatkan jumlah hewan kurban ini udah mafhum ya. Untuk unta, sapi boleh royoan 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus 7 atau 1. Pilihannya 1 atau 7 orang bareng-bareng, 1 sapi, 1 ekor unta. Atau 1 orang 1 ekor sapi unta, kan begitu. Lebih juga lebih baik gitu kan begitu. Tidak boleh 1 kelas kemudian 1 ekor sapi. Maksudnya tidak boleh itu tidak memenuhi yang dinamakan sebagai kurban. Ya belajar. Tapi kalau belajar terus ya ya oke lah, nggak masalah, itu belajar untuk anak-anak. Ya. Tapi nun sewu memang tidak masuk syarat ibadah kurban. Ya baiknya yaitu belajar ngeten mawon. Jadi tidak boleh urunan, 1 kampung dibelikan 1 sapi daripada tidak. Ya itu ya cuman sedekah nggih. Nggih sedekah. Walaupun disembelih di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, itu tidak masuk ke dalam kategori kurban. Latihan kurban. Nggih. Nggih, masyaallah. Tapi bagaimanapun kurban itu sunnah muakkadah nggih. Mboten usah dipun engel-engel gitu. Tapi memang ada syarat-syaratnya. Selanjutnya siapa saja? Oh ya tadi unta, sapi sudah jelas. Kambing 1 orang 1, tidak boleh damel royoan ngeten nggih. Nah niku. Selanjutnya siapa saja? Nah, tata cara penyembelihan kurban ya jelas itu harus dikuasai oleh tukang jagalnya. Baik itu bismillahnya, bismillahi Allahu akbar, kemudian Allahumma taqabbal min fulan ya. Bin terus ila kaum untuk umat muslimin ya. Atau ya minimal bismillahi Allahu akbar gitu kan. Itu enggak boleh lupa itu. Enggak boleh lupa bismillahi Allahu akbar, tidak boleh lupa. Saya di hati, jangan di hati. Harus dilafatkan bismillahi Allahu akbar. Artinya memang harus teliti betul dalam urusan seperti ini, yang detail seperti ini. Karena ini menentukan sah atau tidaknya sembelihan, gitu kan. Selanjutnya siapa saja yang berhak pembagiannya? Penerimanya itu siapa saja? Yang pertama shahibul kurban. Shahibul kurban boleh mendet sebagian daripada hewan kurban yang dikasih itu. Maksimal sepertiganya. Maksimal sepertiga daripada hewan kurbannya. Makanya biasanya diambil yang napa nggih istilah? Sampil napa nggih? Nggih. Kemudian orang yang sengsara lagi fakir. Nah itu lebih lagi diimbui nggih mboten napa-napa. Yang ketiga adalah orang yang umum, pada orang-orang umum yang enggak minta-minta, artinya yang enggak fakir pun berhak, semuanya jamaah di situ berhak. Maupun yang minta-minta. Al-qani al-mu'tar. Kemudian yang terakhir orang-orang miskin. Kalau orang non muslim pareng kasih saja. Ya, sebagai bentuk rahmat dari kaum muslimin untuk sesama gitu kan. Cuman tadi kalau yang kurban nggak boleh ngeten mawon nggih. Tapi kalau mendapatkan kurban ya bagi saja sebanyak-banyaknya. Artinya ini adalah hari raya kaum muslimin, semua orang nyate saat itu ngeten kan gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian hal yang tidak boleh harus diperhatikan, yang nggak boleh dilakukan oleh shahibul kurban adalah yang pertama adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit maupun lainnya. Shahibul kurban, wah kulitnya kayak nyong bae tak dol, gitu kan? Atau sebelum pembagian sudah didol itu. Sebenarnya ada pertanyaan di fatwa tarjih, ya, ada yang memperbolehkan dalam syarah
Nailul Autor dan Subulus Salam. Itu Imam Asy-Syaukani, Imam An-Son'ani, masing-masing dari orang Yaman gitu ya. Ahlus Sunnah wal beliau menulis kitab Nailul Autor dan Subulus Salam. Itu sama-sama syarah dari kitab Subulus Salam. Kok Subulus Salam? Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan selama gitu ya hasil penjualannya nanti untuk kepentingan dibagikan fakir miskin, maksudnya untuk jamaah ya bersama daging-daging yang lain, maka ada yang mengatakan diperbolehkan. Namun kritik saya, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i. Setelah saya lihat di kitab induk Imam Syafi'i, itu justru di mazhab Imam Syafi'i tidak memperbolehkan sama sekali. Kulit daging dijual kemudian digantikan apa gitu, dagingnya gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab yang induknya itu justru tidak memperbolehkan menjual sebagian apapun dari kurban kemudian digantikan dengan yang lain. Itu tidak boleh karena ini semuanya dalam hadisnya itu memang untuk kaum muslimin, untuk dibagikan, untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau saya pribadi lebih ayam menggunakan yang tidak dijual gitu. Wallahu taala a'la wa alam. Terakhir sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam udhiyah. Oh, satu lagi. Tidak boleh dijadikan, saya lupa, tidak boleh dijadikan daging atau bagian kurban sebagai upah bagi penyembelih maupun yang panitia ngeten nggih. Sebagai ujroh atau upah bagi yang ngurusi penyembelihan itu gitu ya. Kalaupun mau upah maka diambilkan dari yang lain saja. Entah itu urunan yang tadi yang berkurban atau yang lain. Jadi mereka tetap berhak sebenarnya. Nanti kan dapat bagian juga, kan? Tetapi bukan atas nama upah. Kecuali saya baca dalam literatur yang lain, kecuali memang si panitia ini fakir, dimbui mboten napa-napa. Dimbui sebagai upah bagi dia khusus untuk orang-orang fakir maka tidak masalah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir adalah adab-adabnya. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan, ketika masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah jangan memotong rambut, kuku bagi sahibul kurban yang akan atau yang hendak ingin berkurban. Kemudian yang kedua disunahkan nyembelih sendiri. Tapi ini sunnah nggih, bagaimanapun adalah sunnah. Nek mboten wonten malah bahaya kan, dipasrahkan saja. Itu sunnah saja. Selanjutnya yusannu li hakimil muslimin au imamuhum an yudhahi min baitil mal anil muslimin. Jadi pemimpin itu disunahkan untuk nyembelih gitu kan. Ya, siapa ya? Ya pemimpin wilayah lokal, kecamatan atau yang lain itu disunahkan untuk memimpin daripada penyembelihannya. Tapi laki-laki ini adalah sunnah gitu ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya lihat di panduannya ini tentang kepanitiaan kurban. Di zaman Rasulullah tidak ada panitia semacam itu, namun ini tidak menjadi masalah. Justru meringankan tugas sahibul kurban itu sendiri gitu ya. Di zaman dulu kurban ya disembelih dewek-dewek ngeten. Kalau sekarang dibentuk kepanitiaan lebih manajemennya lebih bagus ya itu lebih bagus. Artinya tidak ada masalah. Yang kedua, bolehkah orang menyembelih berkurban atas nama orang yang meninggal? Maka jawabnya tidak boleh. Tidak sah kecuali sang
romone atau siapa yang meninggal itu pernah mewasiatkan untuk berkorban pertama, atau pernah bernazar untuk berkorban, ya. Misalnya orang tua kita sudah pas waktu sepuh-sepuhnya, ya udah firasat lah, kemudian ngendiko, saya kepingin kurban, nanti kalau ada rezeki saya dikurbankan ya, ambil dari wit besiah itu misalnya kan gitu. Itu wis gede kok didol digawe kurban. Nah itu kemudian meninggal, itu wasiat, maka harus ditunaikan. Yang kedua bernazar. Saya bernazar untuk berkurban di Idul Adha 1446 Hijriyah. Qadarullah sebelum itu kemudian Allah lebih sayang. Maka anak-anaknya ya diusahakan untuk memenuhinya. Nah itu baru diperbolehkan. Tapi kalau tanpa sebab dua itu maka tidak sah, tidak diperbolehkan, atau ya tidak usah untuk kemudian menyembelih atas nama orang tua. Walaupun ya ini untuk orang tua saya gitu ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selanjutnya, nah ini menukar kulit sapi dengan seekor kambing. Ini sudah ada di fatwa tarjih. Kalau di fatwa tarjih diperbolehkan dengan catatan nanti dibagikan untuk jamaah, bukan untuk yang lain. Ya, jadi hasil dagingnya itu dibagikan, bukan untuk kas atau yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selanjutnya, dana kurban dialihkan untuk membantu bencana sosial. Ini fatwa yang tahun lalu kayaknya ya, Profesor Samsul Anwar, kemudian dan teman-teman majelis tarjih itu memperbolehkan dana yang dikumpulkan untuk kurban, kemudian untuk COVID, dengan syarat harus sepengetahuan dan seizin sahibul kurban. Nek mboten parang ya nggih mboten gitu. Sebenarnya pertanyaannya begini, kalau kita sudah nabung uangnya kemudian diniatkan untuk kurban, pada saat itu kemudian COVID atau wabah yang lain, nauzubillah nggih, maka lebih utama yang mana? Dalam fatwa itu tahun lalu, maka lebih utama untuk dana sosial gitu. Maksudnya begitu. Kalaupun ingin mengambil dana kurban untuk dana sosial karena sudah terkumpul dan itu panitia, maka harus, ini catatan penting, atas seizin dan pengetahuan sahibul kurban. Wallahu taala la wa alam. Kemudian pertanyaan yang lain adalah kornetisasi hewan kurban. Nah, rupanya dalam Munas Tarjih tahun 2017 atau 14 nggih, saya lupa, itu kemudian kan sekarang ada tuh rendangmu nggih. Dalam beberapa hadis ada yang mengatakan kurban itu tidak boleh maksimal waktu pembagiannya itu 3 hari. Namun kemudian dalam hadis yang lain, itu zaman dulu kata Rasulullah. Sekarang silahkan, dagingnya mau disimpan, mau dimakan, mau dikasih ke siapa silahkan. Nah, artinya hadis yang pertama dihapus hukumnya dengan hadis yang kedua. Oleh karena itu, kalau kemudian daging kurban itu kemudian dibikin rendang, dibikin kornet, yang disimpan di kaleng-kaleng, nanti digunakan ketika bencana atau yang apa, itu tidak masalah. Itu boleh-boleh saja gitu. Nah, tentu kalau ingin dinamakan kurban atau kurbanmu, ya harus memenuhi tadi, tidak urunan nggih. Ya. Nah, sekarang sudah rendangmu, artinya urunan nggih mboten masalah kan. Kalau kurbanmu, kalengnya itu harus memang nun sewu harus, kalau boleh saya usul harus lebih ketat. Maksudnya tidak asal kemudian donasi kemudian dibelikan sapi, ini kurban. Maka untuk memenuhi nama kurban itu sendiri, ya
satu sapi itu berarti minimal ya 7 orang gitu. Nah itu. Oh maksimal. Maksimal minimal gitu. Maksimal gitu. Iya. Atau 1 orang gitu. Itu. Kalau royoan ya itu donasi saja, sedekah saja. Wallahu taala ala wa ala. Makanya harus memang detail ketika ingin menghimbau warga. Oh ini untuk donasi untuk apa? Wallahu taala ala wa alam. Menika ingkang saged kula kawula aturaken. Adapun fatwa-fatwa yang detail, misalnya macam-macam itu ada di buku tanya jawab itu 1 sampai 5 itu di sebentar. Itu di ya ada di tanya jawab 4, 5, 7 ada halaman-halamannya itu ya. Atau paling gampang sekarang online saja. fatwatarjih.co.id itu ada khusus arsip yang pertanyaan-pertanyaan tentang kurban itu lengkap. Saged dipun akses siapa saja dan lebih mudah. Saya kira sekarang itu belajar sudah lebih mudah nggih Bapak Ibu. Bahkan bisa langsung membandingkan. Ustadz jenengan kok ngomong begini gitu kan. Ya, makanya harus belajar dulu memang. Wallahu taala la wa alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada khilaf dan silapnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanah jazak kepada Ustadz Muhammad Samsul Amin LC yang telah menyampaikan kajian seputar hukum kurban. Sekarang absen dulu nggih. Yang paling jauh hitungannya seribit ya Pak ya, paling jauh nggih Pak. Seribit nuwun sewu. Angkat tangan. Masya Allah ada Pak, aman. Alhamdulillah. Pancur wening. Masya Allah. Terus Tawangsari kidul. Masya Allah. Mana lagi ya Pak ya? Jelamprang. Saya wes. Jelamprang absen Pak, mungkin lagi. Nggih, gotong royong. Bubuti nek mboten nggih, siap-siap. Nggih itu lata. Kejiwan Masya Allah. Kata Pak, sebaris. Masya Allah. Sebaris. Siap tempur niki. Wonosobo Barat. Masya Allah, Wonosobo Timur. Oh, enten alhamdulillah Pak, Wonosobo Timur ada. Wonosobo Utara. Oh, kathah pos belakang. Sidojoyo. Wah, enten Pak aman, Masya Allah. Terus Mendolo Kasang. Lagi nganu jaga terminal. Bugangan nggih. Argopeni nuwun sewu. Oh alhamdulillah. Sesepuh nggih nuwun sewu. Masyaallah nggih. Siap. SD Muhammadiyah Sudagaran ada Pak paling pojok. Alatskia nuwun sewu. Ada masyaallah. TK Abad 2. Wah, masyaallah Abad 2 banyak. Abad 7 Abad 1 ada, Masya Allah. Abad 3 lagi itu bikin nganu wisuda Pak. Abad 4 Abad 6 wah ada alhamdulillah Masya Allah ya Rabbal. Jogonegoro ini yang paling jauh ini. Paling cepat maksudnya. Masya Allah. Perai Pak, nggih perai lagi. Wonosobo Selatan, alhamdulillah. Nggih wonten niki insyaallah. Sudah niki Pak nggih. Absennya sudah semua. Yang lagi gotong royong 4 nggih. Semoga minggu depan bisa hadir kembali. Insyaallah hari Ahad sebelum
Nggih, nggak ada minuman nggih, nggak ada permen. Ahad besok tanggal 16 Juni 2024 masih ada kajian kembali jam 8. Nanti insya Allah temanya dan juga acaranya atau kajiannya akan dikabari lewat masing-masing grup nggih. Siap. Acara berikutnya itu penutup. Marilah kita membaca doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.